يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar kitab Qisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka kembali kitab Qisr kita, yaitu halaman 228. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari fahmul mufradat. Mari kita baca bagian atas terlebih dahulu. Yasir, mudah. Janazah, jenazah. Jadi kita sering mendengar kata jenazah, bahasa Arabnya adalah janazah. Asalnya kata jenazah ini dari bahasa Arab yaitu fathah janazah, namun kita menyebutnya jenazah. Selanjutnya thalj, thalj, thalju atau thaljun artinya adalah salju. Kita pernah atau sering mendengar kata salju menggunakan S, ya, sin S, salju. Aslinya atau asalnya adalah thalju menggunakan thaljun, thalj. Thalj artinya salju atau es, bisa dua. Bisa salju yang putih itu, yang dingin, musim salju, boleh juga es batu. Nah, selanjutnya ghasala, mencuci atau mandi. Ini kata kerja, fi'il. Ghasala yaghsilu ghaslan. Ghasala yaghsilu ghaslan artinya mencuci atau mandi. Banun. Banun artinya anak laki-laki. Tetapi banun ini jamak, ya. Jadi anak laki-laki banyak gitu, ya. Disebut dengan banun. Kalau ibnun hanya satu anak laki-laki. Kalau banun banyak anak laki-laki. Nah, selanjutnya barad. Barad artinya dingin atau sejuk. Barad. Selanjutnya fahmul mufradat. Pada bagian ini insyaallah kita akan memahami mufradat. Maka di sini akan ada tes atau soal yang pertama, yaitu awalan ikhtar muradif al-kalimatil mumayyizah. Ikhtar al-muradif. Muradif ini muradif sinonim al-kalimah al-mumayyizah, yaitu kata yang ditebalkan. Awalan wallahu alimun bidzatis sudur. Kita di sini lihat yang ditebalkan, ulangi. Awalan wallahu alimun bidzatis sudur. Di sini kita lihat yang ditebalkan adalah kata alim. Maka cari muradif dari kata alim. Cari muradif dari kata alim. Apakah qadir, khabir atau wadud. Kemudian thaniyan, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamun, cari muradifnya, apakah dia yadhhabun atau yarji'un atau ya'rifun. Thalithan, wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Yasira, dicari muradifnya, apakah kabiran atau sahlan atau amiran. Kemudian yang keempat, dzalikal kitabu la raiba fih. Di sini ada kata raiba yang mumayyizah, yang ditebalkan, yang berbeda. Cari apa arti dari raib? Apakah rabwah ataukah syak ataukah rabiyah? Yang kelima, ulaika humul muflihun. Kata muflihun ini berbeda dengan yang lain, ya, ditebalkan. Silakan dicari kosakata dari al-muflihun. Apakah al-faizun atau as-sadiqun atau al-alimun. Untuk mengetahui kosakata atau mufradat di kalimat-kalimat ini, di halaman ini, silahkan menggunakan kamus, ya, karena ini fahmul mufradat, bagian dari memahami mufradat, maka kami tidak memberikan bocoran, ya, tidak memberikan artinya. Silahkan masing-masing membuka kamus untuk mengetahui makna dari setiap kata yang ada. Selanjutnya, thaniyan sil bainal majmu'atain. Sil, sambung, bainal majmu'atain, antara dua kolom, ya. Kita lihat di sini. Sebelum kita melihat kolom yang ada, kita perhatikan di sini kata naqul. Naqul artinya kita mengucapkan, kita katakan. Apa yang kita katakan di sini? Kalimat
atau kata-kata yang di sini ini kita ucapkan, kita baca. Di sini pilihan waktunya, sebelah kiri pilihan waktu atau keadaannya. Kapan ucapan-ucapan di sebelah kanan ini kita ucapkan? Ya, naqulu suratu An-Nas. Suratun Nas kapan dibaca? Fi sabah atau indal marid atau ba'da salat atau fi ruku' atau fi salatil witr. Ya. Kemudian subhana rabbiyal azim kapan dibaca? Astaghfirullah 3 marrat. Tahurun insyaallah. Kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah. Nah, ini silahkan diisi, insyaallah sangat mudah. Selanjutnya, thalithan, ma mawdu'u hadhihi al-ayat? Dha' da'iratan haula al-ijabati as-sahihah. Ya. Jadi di sini kita diminta untuk mengeluarkan tema dari 2 ayat yang ada di hadapan kita. Temanya kita bisa pilih, ada pilihan alif, ba, dan jim. Silakan lingkari. Kira-kira ayat ini berbicara tentang apa? Ayat yang pertama, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kemudian, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Naam, yauma la yanfa'. Yanfa' ada di kosakata, perhatikan di bawah yanfa'. Mal dan banun. Banun ada di atas. Mal artinya harta, tidak manfaat, mal dan banun. Kemudian yauma la tamlik. Tamlik sudah juga ada kata tamlik. Tamlik ini kita lihat di bagian bawah, nanti ada makna dari tamlik. Tamlik yaitu apa? Menguasai, merajai, memiliki. Nafsun li nafsin syai'a. Artinya satu jiwa tidak bisa menguasai jiwa lainnya sedikit pun. Jadi tidak ada seseorang yang menguasai yang lainnya. Semuanya rata. Tidak ada yang bisa memerintahkan saat itu. Nah, 2 kejadian ini, yauma la yanfa'u malu wala banun, dengan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ini kedua hari ini yaitu kapan? Ini cerita apa ayat ini? Apakah cerita tentang anak-anak, ya, atau cerita tentang harta, atau cerita tentang hari kiamat? Nah, selanjutnya, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini kita tahu artinya insyaallah. Silakan dipilih kira-kira 2 ayat ini berbicara tentang manusia. Untuk al-isti'adzah kita sudah tahu dan sudah paham artinya. Atau jim al-falaq. Nah, jadi kira-kira mana yang lebih tepat? Berbicara an-nas atau al-isti'adzah atau al-falaq. Nah, selanjutnya. Inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Ma farratna fil kitabi min syai'. Nah, inna kitabal abrar. Inna faham, kitab faham, al-abrar insyaallah faham. Lafi 'illiyin. La ini benar-benar sungguh-sungguh, fi kita tahu artinya, 'illiyin tempat yang tinggi. Al-abrar tahu insyaallah. Al-abrar jamak dari bir atau bir, yaitu orang-orang yang baik di sini. Birrun. Nah, orang yang baik. Kemudian ayat yang kedua, ma farratna itu kami tidak zalimi sedikit pun fil kitabi dalam buku catatan min syai' sedikit pun. Tidak ada kezaliman, semua penulisannya pas, tidak dilebihkan, tidak dikurangi dari catatan amal kita. Kira-kira 2 ayat ini berbicara apa? Injil kah? Atau kitabul a'mal? Atau Al-Quran Al-Karim? Apa yang dibicarakan temanya dari 2 ayat tersebut? Silakan dipilih, semoga Allah mudahkan. Selanjutnya, nah, terakhir kita akan membaca kosakata. Fi'il, simak dan ikuti. Bismillah. Naf'a yanfa'u naf'a. Naf'a yanfa'u naf'a. Naf'a yanfa'u naf'a. Naf'a artinya atau statusnya adalah fi'il madhi, artinya sudah bermanfaat. Yanfa'u adalah fi'il mudhari, artinya sedang bermanfaat atau akan bermanfaat.
Nafa'un, nafa' artinya manfaat. Kata yang kedua, malaka yamliku mulk. Malaka yamliku mulk. Malaka yamliku mulk. Malaka artinya memiliki atau merajai atau menguasai. Yamlik memiliki atau merajai. Kemudian ada mulk. Mulk artinya kerajaan. Hati-hati, mulk kerajaan. Kalau milk, milk, milk itu artinya kepemilikan. Kalau di sini dhammahnya dihapus diganti dengan kasrah, maka artinya milk, kepemilikan. Jadi kata milik, milik itu adalah kata milik itu adalah berasal dari bahasa Arab. Ya, milik berasal dari milk, milk. Ya. Nah, milk artinya milik, sedangkan mulk artinya kerajaan. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam.